Bapa terima kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau hadir, maka perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa itu akan terjadi. Kami terus percaya bahwa mukjizat-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan masih nyata sampai sekarang bagi kami yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang boleh memberikan waktu mereka untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Kami percaya dalam pujian penyembahan Kau hadir, dalam pujian penyembahan Kau bertahta Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Kau terus dipermuliakan lewat kehadiran gereja-Mu di tempat ini, lewat kehadiran anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Maka setiap kita yang siap, kita sama-sama berkata, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita boleh kembali hadir dalam malam praise and worship atau ibadah, pujian dan penyembahan. Saudara, saya percaya bahwa sebagai orang percaya kita harus suka yang namanya memuji dan menyembah Tuhan. Ya, sekali lagi Saudara, sebagai orang percaya kita harus suka. Kenapa Saudara? Karena saya kira percaya tadi lagu pertama kita berkata bahwa karena anugerah Tuhan kita boleh diselamatkan. Anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, maka saudara dan saya ditebus. Betul nggak saudara? Nah waktu kita memuji dan menyembah Tuhan saudara, itu adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Yang sudah begitu baik. Bukan saja ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, tetapi juga dalam pujian dan penyembahan saudara, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka saya percaya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang terikat mengalami pembebasan, saudara. Nah untuk itu saudara biarlah pujian penyembahan, suka memuji dan menyembah Tuhan, itu menjadi gaya hidup orang percaya. Lifestyle-nya gitu. Jadi memuji dan menyembah Tuhan bukan karena datang di hari Kamis, datang di hari Jumat, bahkan di hari Minggu. Bahkan pada waktu kita nonton, menyaksikan, beribadah bersama-sama, mujizat zaman now, kita juga ikut menyembah dan memuji Tuhan, saudara. Karena kita percaya kuasa Tuhan itu bisa menembus batas ruang dan waktu. Ada begitu banyak saudara mukjizat yang terjadi oleh karena dia menonton, menyaksikan, ikut dalam pujian penyembahan, ikut dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan waktu doa kita imani dan kita percayai. Kuasa Tuhan bisa terjadi. Amin saudara. Ya, nah untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, harusnya pujian penyembahan itu menjadi sebuah gaya hidup dalam hidup kita. Kayaknya kalau memuji dan menyembah Tuhan suka banget gitu. Kenapa? Karena kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, selain Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan mau melawat setiap kita. Nah saudara tahukah, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, atmosfer, katakan sama-sama atmosfer, suasana hati lah ibaratnya gitu. Saudara datang ke tempat ini dengan gundah gulana, kekhawatiran, kecemasan. Tapi waktu saudara memuji dan menyembah Tuhan, hati saudara dipautkan sama yang namanya pujian dan penyembahan. Digembur untuk siap dengar firman Tuhan. Ya, makanya saya kena percaya saudara, penuhilah hari-hari saudara dengan pujian dan penyembahan. Sampai hari ini, bukan sebuah lagu ya. Sampai detik ini juga bukan sebuah lagu. Setiap malam saudara, saya selalu putar yang namanya instrumental rohani. Setiap malam saudara. Ya, jadi hampir kalau saya tidur kurang lebih jam 10:30 saudara, itu akan berputar sampai jam 5. Ya. Bahkan kalau anak saya belum bangun saudara, sampai jam 6:30 kadang-kadang, itu terus diputar. Ya, non-stop saudara. Karena saya percaya, kita harus membiasakan diri kita suka memuji dan menyembah Tuhan. Daripada yang kita dengar lagu-lagu yang gak jelas. Bilang yang gak jelas. Ya kan, lebih baik kita dengar lagu-lagu rohani. Betul nggak saudara? Ya, simbolis dihancurkan. Pada waktu kita dengar lagu rohani, ya, hati saudara yang sedang gundah gulana, Kak, mulai nyanyi saudara. Ya, ini nggak ada ini nih saudara. Waktu hati sudah gundah gulana, bila hati terasa berat. Tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus.
Apa yang harus ku... Cukup. Ya, waktu kita dengar lagu-lagu itu, saudara, maka saya akan percaya itu akan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Itu akan mempengaruhi hidup kita, saudara. Makanya hidup kita seringkali dipengaruhi oleh apa yang seringkali kita dengar. Kalau yang seringkali kita dengar adalah hal-hal yang menakutkan, maka jangan heran sepanjang hari pasti takut terus. Kalau yang seringkali kita dengar, waspadalah. Hati-hati, saudara. Maka saudara, waktu naik angkutan umum, transportasi umum, baru ada orang yang ngeliatin saudara, waduh, ini jangan-jangan. Kenapa dia ngeliatin saudara? Ya memang matanya nggak bisa ngedip, saudara, jadi ngeliatin saudara terus gitu. Ya, tapi saya akan percaya, saudara, kalau kita sering mendengar berita tentang Tuhan, sering mendengar pujian penyembahan, wow, itu sesuatu yang luar biasa. Dan ada begitu banyak kesaksian, saudara, lewat pujian dan penyembahan, kuasa Tuhan dinyatakan. Betul nggak? Ya, makanya aneh, saudara, kalau ada orang Kristen yang nggak suka pujian dan penyembahan. Apalagi kalau dengar pujian penyembahan, panas. Wah, itu hati-hati, saudara. Berarti ada roh yang lain. Ya, puji Tuhan, saudara, hari ini kita mau sama-sama sharing sesuatu yang menurut saya sederhana, tapi sesuatu yang mendalam, saudara. Tentang garam dan terang dunia. Kita buka sama-sama Alkitab kita, Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-14. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ayo baca sama-sama, saudara. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Terus, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, saudaraku. Ya, dari hal ini, saudara, menarik kalau kita mempelajari Matius pasal 5. Pasal ini adalah bagian daripada khotbah Tuhan Yesus, saudara, di atas bukit. Nah, kalau saudara baca nanti Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7, saudara, itu adalah sebuah pengajaran dari Tuhan Yesus yang menjadi prinsip atau nilai hidup orang percaya, saudara. Bagaimana orang percaya menjalani kehidupan mereka. Bagaimana orang percaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Makanya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, salah satunya adalah dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 14. Ada seorang pakar teolog, saudara, dan Alkitab namanya John Stott. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dia mengatakan begini, melihat khotbah di atas bukit sebagai inti dari pengajaran Yesus dan pedoman hidup dasar bagi orang percaya. Ya, jadi kalau kita mempelajari ini sesuatu yang menarik, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Bahkan beberapa pakar teolog, beberapa pakar Alkitab, saudaraku yang kasih Tuhan, meyakini dan mempercayai, saudara, bahwa pasal 5 sampai 7 itulah khotbah Yesus tentang apa? Bagaimana kita memiliki nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan ini. Nanti kita akan pelajari sama-sama, saudara. Bahkan, saudara, dalam sebuah buku ya yang ditulis di sebuah cermin kehidupan surgawi di tengah dunia berdosa, yaitu karangan daripada Sinclair B. Ferguson, saudara, dia mengatakan bahwa yang pertama, 7 ucapan bahagia di mana Tuhan Yesus memberkati orang-orang tertentu dianggap rendah oleh dunia, tetapi disebutkan berbahagia. Jadi antaranya, saudara, dikatakan berbahagia. Bagi kebanyakan orang, saudara, itu sesuatu yang paradoks. Nggak mungkin. Orang miskin bisa berbahagia. Orang dianiaya berbahagia. Tetapi saudara, ini sebuah prinsip yang diajarkan. Bagi kita sebagai orang percaya. Bahkan bagian kedua memaparkan tentang bagaimana kita harus menjalani hidup sebagai orang Kristen. Sebagai orang percaya. Antara lain adalah kita berfungsi sebagai apa? Garam dan terang dunia. Ini sesuatu yang menarik, saudara. Nah, kalau menarik lagi, saudara, kalau kita membaca dari ayat yang tadi, next, dikatakan begini, saudara, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, saya garis bawahi atau saya bold di situ, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi saudara, melalui ayat ini, makna garam dan terang dunia, itu artinya apa? Saudara kenal identitas saudara di dalam Tuhan. Kan di situ tidak bilang menjadi garam, menjadi terang. Kalau menjadi garam, menjadi terang, yang tadinya belum ada, menjadi ada.
Tetapi kalau Tuhan berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Artinya di dalam diri saudara, waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada unsur itu saudara. Nah makanya saudara, harusnya ini bisa menjadi identitas kita sebagai orang percaya. Ayat ini sedang menyatakan siapa kita di dalam Kristus. Kamu adalah garam. Coba bilang samping kanan kirinya, kamu adalah garam ya sudah, jangan galau. Kamu adalah garam. Yang kedua bilang lagi samping kanan kirinya, kamu adalah terang. Ini sebuah pernyataan saudara. Bagi setiap kita adalah anak-anaknya. Identitas itu artinya apa? Ciri-ciri. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya punya ciri khas yang membedakan dari orang-orang di luar sana. Saudara dan saya dikatakan adalah garam. Saudara dan saya dikatakan adalah terang. Ini identitas kita, saudara. Jangan sampai ada sebuah perumpamaan menarik ya, saudara. Ada seekor anak elang yang salah mengidentifikasi dirinya, saudara. Mungkin pernah dengar kisahnya. Jadi, saudara, karena telurnya nyasar di kandang ayam, saudara. Jadi yang mengerami telur itu adalah si ayam. Padahal itu adalah telur elang. Dan apa yang terjadi? Waktu telurnya menetas, dia menganggap dia adalah anak ayam. Tapi yang unik, ada perbedaan antara ayam dan elang. Sementara di bapaknya atau di orang tuanya yang kehilangan telur, mana nih anak saya? Ternyata di kerumunan ayam, dia melihat ada yang sejenis dengan dia. Tetapi anak itu terus mengatakan, saya adalah ayam. Ayam gak mungkin bisa terbang. Betul gak saudara? Ayam makannya apa saudara? Cacing-cacing kecil dan lucu. Tapi elang saudara, waduh. Elang tuh kesukaannya D, Kak. D. Semoga gak salah ya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang. Ayam kena badai, sengklek kakinya. Ya, ayam kena badai mental, saudara. Tapi bagi elang, saudara, justru yang namanya badai itu, dia bisa bermain-main di atasnya, saudara. Matanya tajam, setajam mata saya, saudara. Betul? Nah saudara, ini sebuah gambaran. Hal yang sederhana. Kadang-kadang kita mengaku anak Tuhan, tapi nggak punya identitas ini. Bahkan identitas kita dibangun bukan karena kepercayaan kita kepada Tuhan, tapi identitas kita dibangun oleh karena apa kata orang. Orang berbahagia itu kalau duitnya banyak. Jadi identitas kita dibangun. Kita baru bahagia kalau duitnya banyak. Padahal ada sebuah lagu, hati senang walaupun bohong. Ada gitunya saudara ya. Hati senang walaupun tak punya uang, bohong. Tapi ada begitu banyak anak-anak Tuhan saudara, sekalipun mungkin punya keterbatasan dari finansial. Tapi hidupnya bahagia-bahagia aja tuh saya lihat. Betul gak? Datang ke tempat ini, make up-an juga kok. Saya lihat. Ya, jadi saudara, ada begitu banyak orang mencari identitas. Karena tidak menemukan identitasnya di dalam Kristus. Padahal kita harus tahu saudara, kita adalah anak-anaknya. Amin. Anak-anaknya harus merepresentasikan Yesus dimanapun kita berada. Ada yang juga mengatakan kita adalah brand ambasador dari kerajaan sorga. Betul nggak? Orang bisa mengecap surga lewat kehadiran kita saudara. Jangan sampai orang nggak mengenal sorga, nggak melihat sorga lewat kehidupan kita. Makanya kita harus, saudara penginjil Tuhan, memiliki pemahaman yang benar tentang identitas kita.
Kalau kita menyadari, kalau kita meyakini, kalau kita menghidupinya, saya percaya hidup kita nggak akan sembarangan. Perkataan kita nggak sembarangan. Perbuatan kita nggak sembarangan, saudara. Ucapan kita, perasaan kita, pikiran kita, nggak akan sembarangan dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena saudara tahu saudara anak-anaknya. Halo, saya mau tanya, apakah ada anak raja ketakutan nggak bisa makan besok? Anak raja nih? Oh, saya takut. Yang punya santero jagat, oh saya takut. Nggak bisa makan. Saudara, ketika saudara tahu takut nggak bisa makan, saudara sedang menghina raja itu. Betul nggak sih? Ya. Apakah ada anak presiden ketakutan nggak bisa makan? Nggak ada, jarang saudara. Anak presiden ketakutan nggak bisa makan. Justru semuanya tertata rapi, tersusun rapi, yang enak-enak tenan. Saudara. Bahkan untuk makanan presiden, saudara. Nih, koreksi ya kalau saya salah. Makanan presiden itu ada audisinya. Ya, tes foodnya, tes kesehatannya, dan lain sebagainya. Mengandung unsur vitaminnya atau enggak. Gitu. Gak usah jauh-jauh lah, saudara. Salah satu maskapai penerbangan, saudara. Untuk telur, saudara. Untuk telur masuk ke pesawat, itu perlu di screening juga. Ini jangan telur asal-asalan nih. Di screening, saudara. Jadi gak sembarangan. Nah, apalagi kita anak-anaknya. Betul gak, saudara? Makanya waktu kita takut, terlalu takut, saudara. Sampai akhirnya kita gak percaya Tuhan. Nah, ini berarti identitasnya belum jelas. Sehingga karena identitasnya belum jelas, masuklah sibolis nabartando. Ngomong, wah iyalah kamu gak bisa. Lihat itu, kehidupanmu tuh. Akhirnya identitas kita dibangun oleh karena suara bolis. Makanya saudara, nih saya mau katakan ya, di luar sana, saya kena percaya saudara paling ibadah, menghabiskan waktu, misalnya hari Minggu lah. Dari jam 10 sampai jam 6:30. Ya. Terus hari Kamis, hari Jumat. Lalu ada yang namanya mujizat zaman now. Durasinya lebih banyak mana yang lebih saudara dengar? Durasinya pasti lebih banyak di luar yang saudara nggak ada ibadah dan lain sebagainya. Pergaulan saudara itu bisa mempengaruhi kita. Kita dikatakan diberkati oleh Tuhan gitu ya. Kalau seandainya mobil kita banyak, emas kita banyak. Amin, Mas. Mas. Ya. Nah, saudara, itu kadang-kali yang menjadi identitas kita. Sehingga identitas kita salah. Bukankah Alkitab berkata, saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam siapa? Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sadari siapa diri kita. Kalau kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, maka kita nggak akan sembarangan dalam menjalani hidup. Tutur kata kita jaga, perbuatan kita jaga, agar kita bisa merepresentasikan Kristus lewat hidup kita. Amin. Harus tahu itu dulu, saudara. Sehingga saudara sadar siapa saudara. Bukan elang di tengah-tengah ayam. Demikian juga sebaliknya. Kalau ayam di tengah-tengah elang, wah tiap hari saudara dibawa terbang sama bapak orang tuanya, dilepas. Wah nggak bisa terbang, bayangkan saudara. Ya, tahukah saudara kalau ya burung elang atau burung raja wali itu saudara, cara merawat anaknya, mendidik anaknya untuk terbang, itu dengan cara apa? Diangkat tinggi, dilepas supaya belajar. Seperti tidak ada dasar. Seperti tidak ada pertolongan. Ini belum bisa terbang dilepas. Emang tuh orang tua jahat. Tapi saudara waktu mau sampai ke bawah, sang elang itu atau sang raja wali itu kembali mengangkat. Dilepas baik. Diangkat lagi. Dilepas lagi. Sampai akhirnya bisa terbang. Ya, jadi saudaraku, yang dikasih Tuhan, saya percaya kita harus punya identitas baru di dalam Kristus. Jangan sudah bertobat tapi identitasnya masih identitas yang sama. Itu seperti orang Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi identitasnya masih Mesir. Lebih enak di Mesir.
Walaupun kami susah, tapi makanan selalu ada. Sekarang ini susah makanan, gimana sih Mus? Manggil si Musa. Ya. Udah ya, daripada kami mati di sini lebih baik kami mati di mana? Mesir. Ngapain kamu ajak-ajak kami? Saudara, bayangkan. Udah bebas nih. Tapi paradigmanya, identitasnya masih si budak. Ya, untuk itu saudara, biarlah sebagai anak-anaknya kita di tempat ini punya identitas yang baru di dalam dia. Yang kedua, saudara, langsung ya, kita lihat sama-sama ya. Yang kedua, makna daripada garam dan terang. Apa persamaan garam dan terang, saudara? Menurut saudara? Ya, sama-sama memberi dampak atau memberi pengaruh. Ibu-ibu kalau masak, taruh sedikit garam. Maka yang tadinya hambar menjadi agak asin gitu ya. Kalau kurang asin lagi tambahin. Ya. Nah, saudara jangan sampai ada ibu-ibu kan, ya, dia taruh garam, ya, diambil cedoknya kan dia taruh garam, dirasain kurang asin, tambahin lagi, kurang asin, ditambahin lagi, kurang asin. Itu sebenarnya adalah kurang hikmat. Kalau ditaruh ambil lagi, saudara. Oh, coba lagi taruh, ambil lagi. Ya, tapi saya kena percaya saudara, sedikit garam itu bisa membuat yang tadinya tawar menjadi nikmat. Betul nggak? Sama dengan terang. Sedikit terang, saudara. Kalau kita matiin nih lampu semua, jangan lakukan ya, jangan dimatiin, saudara ya. Kita matiin, ada satu lilin kecil saja. Wah, itu akan menerangi tempat ini. Jadi garam dan terang sama-sama membawa pengaruh. Nah, Tuhan rindu, Tuhan mau kita pun membawa pengaruh dimanapun kita berada. Makanya saudara dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Tuhan mau kita menjadi berkat. Bukan hanya rajin dalam beribadah, suka beribadah, rajin beribadah, suka beribadah itu bagus, saudara. Tapi saya kena percaya, biarlah ada perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita dapat melihat. Dalam apa? Dalam keluarga. Dalam apa? Dalam lingkungan. Dalam apa? Dalam pekerjaan. Dalam pergaulan. Coba perhatiin baik-baik. Pertanyaan saya, saudara. Coba saudara renungkan, apakah kehadiran kita menambah iman seseorang dimanapun kita berada? Apakah kehadiran kita menambahkan pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kehadiran kita menambah nilai kebenaran dimanapun kita berada? Apakah kehadiran kita menambah sukacita? Jangan sampai, waduh kalau dia hadir, waduh, kerusuhan terjadi. Wah kalau dia hadir, pasti ada gosip-gosip terkini yang up to date. Tapi biarlah kehadiran kita, nggak tahu ya kalau ibu itu hadir, bapak itu hadir. Selalu ada kata-kata hikmat. Selalu ada hal-hal baru, hal-hal baik yang kita terima. Saya berdoa lewat kehadiran kita membawa dampak, saudara. Dimanapun kita berada. Yang bekerja, saudara menjadikan pekerjaan saudara sebagai bagian daripada worship. Worship is not only about singing. But worship juga ibaratnya bicara juga tentang apa? Gaya hidup, bagaimana cara kita bekerja. Work as a worship katanya gitu. Karena dari padanan kata, saudara, ada antara work dan worship. Itu punya padanan kata, saudara. Waktu kita suka menyembah Tuhan, terlihat dari kinerja kita. Terlihat dari bagaimana kita bekerja dimanapun kita berada. Jadi yang kedua, saudara, biarlah kehidupan kita membawa dampak, pengaruh yang baik. Kalau belum, saudara, ayo sama-sama Tuhan, aku mau. Sehingga saudara lewat kehadiran kita, 2 Korintus pasal 5 ayat 18-19 terjadi. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Nah, bukan cuma kita yang didamaikan dengan Allah, tetapi Allah mendamaikan dunia ini dan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Amin.
Ya, sehingga gaya hidup kita itu adalah khotbah bagi orang-orang di sekitar kita. Perilaku kita adalah khotbah, perkataan kita adalah khotbah bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat dan dampak. Setelah yang terakhir, saudaraku, ya, makna garam dan terang dunia. Nah, menarik saudara, di sana dikatakan jika garam itu menjadi tawar. Yang jadi pertanyaan, bisa nggak garam itu menjadi tawar? Ya, kalau pola pikiran paradigma kita membayangkan bahwa garam itu seperti sekarang, saudara. Maka kita akan berkata, mustahil. Kalau pola pikir kita di dunia sekarang. Tapi kalau kita berpikir pada waktu itu, saudara, ternyata garam itu, saudara, itu di zaman itu seperti batu. Ya, batu. Jadi kalau dia kena air terus-menerus, saudara, batu di lautan, saudara, dia kena air terus-menerus, kadar garamnya mulai berkurang. Nah, tidak sedikit, saudara, diambil, ya, tidak sedikit diambil, lalu dikasih tali begitu ya, lalu kayak teh celup, saudara. Ya, kalau masak dirasain, masih kurang, celup, gitu ya. Nah, nanti, saudara, kalau kadarnya sudah mulai hilang, maka dibuang. Kalau udah dibuang, dikatakan apa? Diinjak-injak orang. Ternyata batu itu seringkali digunakan untuk pembangunan jalan. Batu-batu yang sudah kehilangan kadar garamnya. Sudah tidak ada lagi harganya. Jujur, saudara, untuk terus menjadi terang, untuk terus menjadi garam, saudara, itu perkara yang mudah atau enggak? Waduh, kadang-kadang, saudara, dalam dunia kerja, udah hidup jujur nih, hidupnya udah jujur, tapi tiba-tiba, waduh, mau nggak mau nih, harus kompromi. Kadang-kadang apa yang terjadi? Lemah juga tuh. Akhirnya ikut kompromi. Gak apa-apa deh, kalau udah kompromi nanti minta ampun. Kan Tuhan Maha Pengampun dan Pengasih. Besar kasih setianya. Selalu baru setiap hari. Kalau hari ini gagal, minta ampun besok. Minta ampun besok, minta ampun besok, minta ampun besok. Sudah tidak ada lagi, saudara. Sehingga kata-kata Tuhan ampunilah aku, itu menjadi sebuah kebiasaan yang tidak punya keinginan untuk bagaimana hidupku meresponi kasih karunia itu. Sehingga hidupku dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Dari yang gak suka bohong. Dari yang suka bohong jadi gak suka. Dari yang suka bersungut-sungut jadi gak suka bersungut-sungut. Jadi milikilah daya tahan. Saya waktu itu pernah khotbah tentang hupomeno, saudara. Yang artinya tetap tinggal dalam terang itu, tetap tinggal di dalam garam itu. Tidak surut, tidak lari, berpegang teguh pada iman. Menanggung dengan berani dan tenang. Bagaimana hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Makanya Roma 12 ayat 2 dikatakan begini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi sama dengan dunia. Tapi kan kita hidup di dunia, Pak. Nah, itu yang harus membedakan kita dari orang-orang dunia. Dunia di sini bicara tentang apa, saudara? Kebiasaan, pola, orang-orang dunia. Kalau ditampar pipi kiri. Orang dunia kasih kaki kanan. Job, uppercut. Ya kan? Tendang dia. Kau sakiti aku sekali, kulukai kau 10 kali. Lalu dia kutip, apa yang kau tabur? Ada aja memang orang Kristen ya. Jadi saudara, hari ini kita bisa belajar, ayo miliki daya tahan. Saudara tetap beribadah, bersekutu setia, itu daya tahan. Ya, di tengah mungkin hujan badai, ya kan? Ini kita belum ada hujan badai, saudara. Ya, di tengah mungkin ada tantangan, macet dan lain sebagainya, saudara tetap bisa hadir. Itu sesuatu yang luar biasa. Biarlah hari ini, saudara, kita mendapati diri kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara juga menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga terang saudara, garam saudara dapat dirasakan oleh semua orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.
Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang merepresentasikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami tahu siapa kami di dalam Engkau. Sehingga dunia tidak bisa mengubah kami Tuhan. Tapi lewat kehadiran kami Tuhan, dunia dapat berubah. Oleh karena ada terang Kristus dalam kehidupan kami. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa. Haleluya. Amin.